Shalom semuanya. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang kenapa Yesus bisa mati. Bukankah Yesus itu adalah Tuhan atau Allah? Nah, sebelum masuk topik lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu tentang doktrin teologi Kristen yang meyakini bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan dia juga adalah 100% manusia. Kenapa Yesus bisa mati? Jadi yang mati adalah sisi manusia Yesus. Sedangkan keilahian Yesus tidak mati karena dia adalah Allah. Seandainya Yesus menggunakan sisi keilahiannya, jangankan paku, tumbak, atau cambuk, atau mahkota duri sekalipun, itu tidak akan membuat Yesus terluka. Bahkan kalau kita zaman sekarang pakai bom sekalipun, itu tidak akan mempan bagi Yesus kalau dia menggunakan sisi keilahiannya. Tetapi karena Yesus harus menggenapi nubuatan dan juga untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga Yesus itu harus mati. Nah, kekristenan mengenal hal itu sebagai inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia di dalam daging. Kita akan baca Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Pertanyaannya, bisakah Allah menjadi manusia? Pasti itu akan menjadi pertanyaan saudara juga. Jawabannya adalah sangat bisa. Kalau Allah itu adalah Maha Kuasa, maka dia bisa menjadi apa saja. Tetapi kalau manusia menjadi Allah, itu sangat tidak mungkin. Impossible. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui hal ini terlebih dahulu. Mengapa Allah rela menjadi manusia? Dalam Alkitab, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Ayatnya yang ke-10, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Jadi jelas di sana dikatakan bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita bisa memperoleh yang namanya keselamatan itu tadi. Sehingga Allah rela juga menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Selanjutnya di dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, itulah kasih yang begitu besar, kata firman Tuhan. Sekarang kita kembali lagi ke topik tadi. Alasan Yesus kenapa dia harus mati. Yang pertama, kenapa Yesus harus mati adalah sebagai pengganti orang berdosa. 1 Petrus 2 ayat 24, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Jadi itu adalah yang pertama, kenapa Yesus harus mati. Yang kedua, alasan Yesus harus mati adalah
sebagai penebusan. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi yang kedua penebusan. Yang ketiga pendamaian. Roma 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesus itu menjadi pendamaian bagi kita. Yang keempat adalah pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, yang terakhir, yang kelima, alasan kenapa Yesus harus mati sebagai pembenaran atau dibenarkan. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, itulah kelima alasan kenapa Yesus harus mati. Jadi, sudah jelas kita semua tahu bahwa alasan Yesus mati adalah seperti 5 tadi yang sudah saya jabarkan kepada kita semua. Dan kenapa Yesus bisa mati? Karena yang mati itu adalah manusia Yesus, bukan keilahian Yesus. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.